Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir bersama kita, yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu pula kepada seluruh para kiai, para masyayikh, para ulama penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula akhus bidzikri, keluarga besar Romo Kiai Fakhrul Razi. Kita doakan untuk mereka semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, amin. Dan begitu pula kita yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di rumah, pondok, pesantren, lembaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sekarang kita sudah menjadi tetamunya Nabi Muhammad, tetamu pelaksanaan hafla dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa kita, yang sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul qam la yashqa bihim jalisuhum. Begitu pula insyaallah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Habib Ahmad sudah menyampaikan bagaimana menimbulkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad diungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat suci Al-Quran yang dimana hal tersebut menjadi asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran tentang mahabbah kepada Nabi Muhammad. Sekelompok orang-orang yang baru masuk Islam datang kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan kepada kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan kalimatul qasam, wallahi. Ini kalimatnya wallahi. Wallahi inna nahnu la nuhibbukum. Demi Allah, sudah ada waw qasam ditambah lagi lam taukid. Demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar cinta kepada jenengan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia menyatakan cinta di hadapan Nabi Muhammad, mengatakan cinta kepada Allah, afwan. Dia mengatakan wallahi inna la nuhibbullah,
Karena dia masih beriman. Baru beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Allah. Lihat, mereka mengatakan keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Muhammad. Langsung ayat suci Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Langsung ayat suci Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad. Nasihat kepada orang yang menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul in kuntum. Katakanlah ya Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Para ulama menjadikan persyaratan tidak ada kecintaan kepada Allah kecuali didasari cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak mengikuti Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Abdurrahman Daibak begitu indah menyatakan wa qarana asmahu bismihi tanbihan ala ulwi maqamih. Dibarangkan lafzul jalalah nama Allah dengan nama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayat berhenti di situ saja Allah cinta kepada kalian? Tidak. Wa yaghfir yuhibbukumullah yaghfir lahu dunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ternyata di sini ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya sering menyampaikan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bermusyawarah di hadapan Nabi Muhammad. Duduk di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian bermusyawarah memilih siapa pemimpin peperangan yang akan diberikan mandat oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mengatakan fulan, Sayyidina Umar fulan. Ini kehebatannya Nabi Muhammad, selalu bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad. Bersama para sahabat bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, yakni sering bermusyawarah Nabi Muhammad. Kemudian terangkat suara mereka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di hadapan Nabi Muhammad. Ketika sedikit mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad, yang cemburu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai kalian orang-orang beriman, jangan sekali-kali mengangkat suara Anda di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan amal-amal kalian akan hangus, hilang karena kurang beradab kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah menyatakan bagi orang-orang yang berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad, innalladzina yaqudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya mereka orang-orang yaguddu. Ada gadda yaguddu, biasa yaguddul basar, yaitu memejamkan mata, tetapi ini yaguddus saut, merendahkan suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermaksud berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang begitu besar. Ayat ini diabadikan oleh para ulama-ulama, oleh para raja-raja, khususnya dinasti Utsmani. Kalau antum ziarah di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad, menghadap ke muwajahah. Ini banyak para jamaah haji, jamaah umrah, kadang-kadang suka ziarah ke
ke kanjeng Nabi Muhammad di muwajahanya Rasulullah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabiyullah, assalamu alaikum ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Di situ tertulis ayat di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Kemudian setelahnya innal ladzina yagudduna aswatahum inda Rasulillah. Lihat, diajarkan bagaimana berakhlak kepada Nabi Muhammad ketika ziarah kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga kita diajak untuk berakhlak berbudi pekerti ketika disampaikan nama Nabi Muhammad, ketika berselawat kepada Nabi Muhammad, ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhiyyah di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, kita berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad bukan hanya kepada zatnya Nabi Muhammad, tetapi yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan sabda Nabi Muhammad, dengan kitab tulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, ini kita berakhlak berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada juga qasidah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Kehebatan mikdar mahabbahnya mereka, kecintaannya kepada Nabi Muhammad, sehingga pujian-pujiannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis nuqishan fi hujratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis di pilar-pilar makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang membentuk, yang menulis kerajaan-kerajaan dinasti Utsmani. Tetapi lihat bagaimana kecintaan mereka, suatu bait qasidah ditanam, ditulis dengan juruji-juruji besi yang begitu kuat di makamnya Nabi Muhammad. Di antaranya ada qasidah Al-A'rabi. Dia mengatakan ya khaira man dufinat fil qa'i a'dhumuhu fataba min tibihin al-qa'u wal akamu nafsil fidali qabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Subhanallah, ketika menyampaikan qasidah tersebut karena cinta kepada Nabi Muhammad, ada seorang sahabat namanya sahabat Utbi. Dia mimpi kanjeng Nabi Muhammad sampaikan kepada Arabi tersebut sesungguhnya dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab dari akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi sahabat Nabi Muhammad. Kemudian ada seorang ulama sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengungkapkan satu qasidah yang begitu indah, yang semua akhlak budi pekerti, fisik jiwa raga Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad tertulis di dalam Al-Quran, hanya disebutkan dengan satu bait syair. Apa kata beliau? Nabiyyun azimun khulqul khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Ini tertulis. Kalau enggak percaya lihat, tanya sama Mbah Google. Nanti buka di Google tulisan tersebut, kelihatan di atas makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar cepat, kalau enggak percaya berangkat haji umrah. Amin. Kita lihat, pandang tulisan tersebut dengan memandang makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Nabiyyun azimun. Nabi yang agung, yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Nabiyyun azimun khulquhul khuluqul ladzi, khalqiyah Nabi Muhammad, fisik Nabi Muhammad, dan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad itu diagungkan, dimuliakan, dikutip biografi tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ternyata yang telah menulis biografi kanjeng Nabi Muhammad adalah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dr. Wahb Az-Zuhaili, beliau menyampaikan di dalam kitabnya, di dalam tafsir Al-Munir,
Beliau sampai mengumpulkan lebih dari 1000 ayat tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu semua yang di dalam Al-Qur'anul Karim dikumpulkan menjadi satu bait syair oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, kemudian diletakkan di atas makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi qasidah yang disampaikan oleh Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid Thani dari dinasti Utsmani, menyampaikan Rabbul Jamali ta'ala Allah khaliquhu famithluhu fi jamil khalqi lam ajidi. Dia menyatakan keindahan qasidah bahwasannya seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada makhluk, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diciptakan seperti Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kanjeng Nabi Muhammad. Begitu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad tidak ada henti-hentinya memuji Nabi Muhammad. Sampai-sampai Ibn al-Farid, ada seorang ulama yang bernama Ibn al-Farid, saking cintanya sama Nabi Muhammad, beliau menulis keindahan Nabi Muhammad mulai dari zaman diciptakan sampai akhir zaman dengan satu bait qasidah yang dikutip oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Simtud Durar. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari zaman sampai akhir zaman tidak akan berhenti orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan habis pujian terhadap Nabi Muhammad. Dan kita umat Nabi Muhammad setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang terjadi perdebatan. Kalau bapak-bapak suka mengatakan Maulid Nabi Muhammad, kalau ibu-ibu mauludan, betul? Disingkat lagi, nggak bilang maulud, digampangin muludan. Kemudian sekarang disingkat lagi, Bu, baca apa? Duroran. Disingkat lagi, baca apa? Dibaan. Kalau orang Pekalongan baca Barzanji, Barzanjen gitu ya. Wah. Betul? Sakit Jawa sekarang kula, Pak. Ini ada apa? Kok orang-orang mengatakan mauludan sama maulidan? Mauludun Nabi wa maulid Nabi. Mana yang benar? Dua-duanya betul. Tidak ada yang salah. Maksud maulud yaitu zat, bayi yang lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah lahir dari ibunda yang mulia, rahim yang baik, yang bagus, yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, fakana mustaqarrahu fil aslabil fakhirah wal arhami syarifatid tahirah hatta barza fi alami syahadati basharan la kal bashar. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan keindahan kalimat tersebut, fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah. Nabi Muhammad ini sudah diletakkan di sulbi-sulbi orang-orang yang mulia, dari mulai Nabiullah Adam alaihi salam, walam yazilillahu yanquluni minal aslabil tahirah ilal arhami zakiyatil fakhirah, kata Imam Abdurrahman Daiba. Makanya Rasulullah mengatakan fa'ahbatani Allah ilal ardi fi dhahri Adam wa hamalani fi safinati sulbi Nuh wa hamalani, kemudian Ibrahim hatta qudhifa fihi finnar. Ini Imam Abdurrahman Daiba mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad perpindahan dari Nabi Allah Adam alaihi salam ketika diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Allah Adam alaihi salam meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika bertawasul, berdoa, memohon,
melalui perantara Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula di situ Allah meletakkan di sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian sampai kepada Nabi Allah Nuh. Kemudian sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi salam, sampai kepada ayahanda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, aku telah hitung 350 kakek-kakek buyut Nabi Muhammad dan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Walam yaltaqi ala sifahin qat. Tidak ada dari seorang pun dari mereka yang keluar dari jalur syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti perjalanan pernikahan yang disyariatkan oleh para anbiya-nya mereka. Indahnya Nabi Muhammad. Ini dari segi keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Habib Ahmad mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad telah ada sebelum alam diciptakan, langit dan bumi diciptakan. Ingat apa kata Imam Abdurrahman Deba. Ini kita tidak sudah jauh-jauh lagi, baca Deba aja sudah. Baca Mu'allasim Durar. Diceritakan Al-Imam Abdurrahman Deba mengatakan, "Fasubhana min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam min at-tin wa 'arada fakhrahu 'ala al-ashya' wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan nur cahaya yang begitu hebat. Aujada nur nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam min at-tinil ladhib. Sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Di dalam riwayat 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Terus para malaikat tanya, dialog sama Allah Subhanahu wa taala, "Qila huwa Adam?" Apa jawabannya? Qala anu bihi uniluhu 'alal maratib. Katanya Allah, bihi dengan Nabi Muhammad. Domir kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniluhu 'alal maratib, aku angkat Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Karena di tulang rusuk Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam, di sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Nuh, qala Nuh yanju minal gharaqi wa yahliku man halakahu minal ahli wal aqarib. Apakah Nabi Allah Nuh? Bukan. Nabi Allah Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badai yang begitu hebat sehingga kapalnya bisa singgah mendarat disebabkan di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa Ibrahim, qala Ibrahim bihi taqum hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Lihat, Nabi Allah Ibrahim bisa membuat argumentasi berdebat dengan raja yang dimana mereka mengatakan bahwasanya Tuhan adalah matahari, Tuhan adalah berbintangan. Oh tidak. Di sini Nabi Allah Ibrahim dapat menjawab berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa Musa, qila huwa Musa, qala Musa akhu, walakin hadza kalimun wa mukhatib. Apakah Nabi Allah Musa? Bukan. Lakin saudara Nabi Allah Musa, Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Allah tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila huwa Isa, qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Apakah Nabi Allah Isa? Bukan. Nabi Allah Isa memberikan kabar gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila faman hadzal habibul karim alladhi albasahu hullatal waqar wa tawajjahu bi tidyanil mahabati wal iftikhar.
Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yaqulu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Kemudian para malaikat tanya, siapa ini yang kau berikan kemuliaan, kebesaran, mahkota yang begitu hebat cahaya tersebut? Apa kata Allah? Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Aku pilih dia adalah seorang nabi dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Kemudian ibundanya meninggal, ayahnya meninggal. Kemudian ditanggung oleh kakeknya dan kakeknya meninggal. Lihat, perjalanan Nabi Muhammad ketika lahir beliau yatim. Ketika di perut ibunya 6 bulan. Kemudian diasuh oleh kakeknya sama ibundanya sampai umur 6 tahun. Kemudian ibundanya meninggal. Kemudian oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Kemudian meninggal, kemudian sama pamannya. Ada apa? Ini Nabi Muhammad diasuh, kemudian yang mengasuh meninggal. Untuk diketahui bahwasannya yang mengasuh Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad, yang menanggung Nabi Muhammad adalah Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pendidikan Allah yang mendidik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan Nabi Muhammad ini baruh yang dikatakan dengan maulud zat. Terus bagaimana dengan maulid? Ini kalau dengan maulid ini 2 jam lagi ini. Ini kesalahan Gus Muhammad. Saya tadi malam jam 12 malam masih di Jakarta dipantau. Habib sudah sampai di mana? Masih di rumah Umi. Kirim GPS masih di Jakarta. Gus Muhammad pusing. Ya Allah, Habib Abbas belum datang. Akhirnya subhanallah sampai tadi pagi jam 4 subuh, kemudian tidur. Subhanallah di sini ada murid sini nih. Ada santri. Masya Allah dari kandang serang. Masya Allah dipijitin gitu. Sampai 2 jam. Anda bilang insya Allah ceramahnya 4 jam nanti. Ini terima kasih banyak ini buat santri keluarga besar Pondok Pesantren Pak Khurazi. Sedikit lagi. Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang yang mengatakan maulid? Kalau maulid memuliakan hari atau malam ketika lahirnya kanjeng Nabi Muhammad. Ketika malam kelahiran Nabi Muhammad, yaitu malam yang ditunggu, hari yang ditunggu oleh seluruh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad ketika dilahirkan, beliau adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah mengutus engkau ya Nabi Muhammad semata-mata rahmat kepada seluruh semesta alam. Seluruh semesta alam mendapatkan rahmat bagian dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka bergembira dengan rahmat. Di sini wa bi rahmatihi, para mufassirin mengatakan yaitu rahmatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan mengadakan dzikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selalu menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, keagungan kita kepada Nabi Muhammad, keberkahan kita berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.